Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Suryo Bawono, NIM 2081945 dari kelas Tadris IPSB. Di sini saya akan mereview buku tentang History of Java. Langsung saja kita bahas. Penulisnya yaitu Thomas Stamford Raffles. History of Java merupakan buku asli Raffles pada tahun 1817 yang terdiri atas 2 volume, yaitu uraian inti tentang Jawa secara lengkap dan informasi tambahan. Namun di dalam terjemahan ini, kedua volume tersebut telah disatukan. Raffles 1781 sampai 1826 mengawali karirnya sebagai juru tulis sebuah perusahaan Hindia Timur. Menurut sebuah biografi, Raffles dikenal sebagai seorang yang tekun, rajin belajar, ulet, dan berkemauan keras. Raffles mempunyai semua syarat sebagai penghasil mahakarya, sehingga mahakaryanya The History of Java dapat terselesaikan. Raffles pertama kali berada di Jawa pada tahun 1811, berperan sebagai yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Inggris di India, yaitu Lord Minto. Kemudian meninggal pada tahun 1814 dan digantikan oleh Raffles. Namun pemerintahan Raffles hanya bertahan selama 5 tahun saat Jawa kembali ke tangan Belanda. Raffles menggagas dan mengerjakan proyek arkeologi dan botani di Jawa. Kemudian sampai tahun 1823 Raffles menjadi gubernur di Bengkulu, yang berdasarkan suatu perjanjian tidak diserahkan ke tangan Belanda bersama Belitung dan Bangka. Dalam hatinya, Raffles masih sangat menyukai Jawa dan ia membenci Belanda yang kembali berkuasa di Jawa. Pada tahun 1819, Raffles menjalin kerjasama dengan Tumenggung Sri Maharaja penguasa Singapura dalam rangka menggagas pusat perdagangan di Pulau Singapura. Kerjasama itu membuat Inggris diizinkan mendirikan koloni di Singapura, dengan syarat Inggris melindungi para pedagang Singapura dari Belanda dan Bugis. Raffles bersumpah Singapura akan dijadikan koloni baru yang meskipun kecil namun akan jauh lebih maju dari tanah Jawa yang dikuasai Belanda. Raffles berupaya mewujudkan sumpah sehingga Singapura menjadi pusat perdagangan paling penting di wilayah Hindia Timur sampai saat ini. Pada tahun 1823, Raffles meninggalkan Indonesia, tepatnya di Bengkulu, karena situasi politik. 3 tahun kemudian, tepatnya sehari sebelum ulang tahunnya ke-45 tahun, Raffles meninggal dunia. Meskipun ia meninggal dalam usia yang masih tergolong sangat muda, telah banyak jejak yang ditinggalkan Raffles, antara lain menggagas berdirinya Kebun Raya Bogor bersama ahli dari Inggris, mendirikan kebun raya dan kebun binatang yang terkenal di Singapura. Warisan budaya Jawa digali dan ditemukan atas prakarsa Raffles. Salah satunya yaitu Candi Borobudur pada tahun 1814, Candi Panataran 1815, dan Candi Prambanan 1815. Mendirikan Museum Etnografi Batavia. Berperan sebagai administrator pemerintahan di Jawa dan Bengkulu. Semua jejak dan karya Raffles itu terekam dalam buku History of Java, yang juga merupakan referensi komprehensif tanah Jawa. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.